Bab 1076, Fakta di Siang Bolong, citra baik Dewa Perang Kristian yang dia bangun akan hancur. Buang mereka, ujar Reca, selap satpam melempar mereka ke bawah. Untuk sesaat, banyak orang berdatangan menyaksikan kejadian ini dan ada seseorang mengenali Dewa Perang Kristian, bukankah itu Dewa Perang baru Kristian? Kenapa kedua tangan dan kakinya patah? Kristian berhasil mengalahkan Master, tetapi ada orang yang bisa mengalahkan Kristian lagi. Kalau begitu betapa kuatnya orang itu. Tunggu, bukankah orang di sebelahnya adalah Master? Apa yang terjadi? Kenapa Master juga berlutut di sini? Untuk menyelamatkan hidup, Theo hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku jujur, aku katakan semuanya, sejujurnya aku bukan Master. Aku pura-pura menjadi dia. Theo mengatakan fakta sebenarnya. Apa? Kerumunan yang mendengar ini marah dan memaki tanpa henti. Ternyata semua ini adalah konspirasi Dewa Perang Kristian melawan Master. Dewa Perang Kristian mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi Master, lalu melecehkan seorang wanita dan menghancurkan prestise Master. Setelah itu, mengalahkan Master dengan tangan sendiri untuk mendapatkan reputasi Dewa Perang Kristian. Dewa Perang Kristian hanyalah seorang anak kecil yang bermain trik. Sedangkan Master yang baik itu selalu mereka percaya. Kebenaran dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Dewa Perang Kristian menjadi orang yang dihina dan dibenci oleh semua orang. Mendengar hinaan dari orang-orang di sekitar membuat Kristian mendapat serangan jantung, ditambah dengan rasa sakit di kaki dan tangannya. Tatapan Kristian menjadi gelap dan pingsan. Dia berbaring di ruang gawat darurat selama 2 hari 2 malam sebelum diantar pulang. Kristian bahkan memiliki niat untuk mati. Keluarga agung adalah keluarga kerajaan yang kuat. Tetapi sekarang, Kristian sudah cacat dan kelak tidak akan memiliki status di keluarga agung. Dia menjadi objek hinaan bagi semua orang. Dari keluarga agung yang terhormat tiba-tiba berubah menjadi orang cacat. Kesenjangan psikologis semacam ini tidak dapat diterima oleh siapapun. Pada saat putus asa, tiba-tiba ada keributan di pintu. Suara pelayan bergema di seluruh markas Sky, "Selamat datang Dewa Perang Kunlun," ujar pelayan. Orang-orang keluarga agung sibuk berkumpul di aula untuk menyambut Dewa Perang Kunlun. Beberapa hari ini, Dewa Perang Kunlun tiba-tiba hilang kontak dan tidak tahu pergi kemana. Dewa Perang Kunlun adalah tulang punggung keluarga agung. Ketika dia menghilang, keluarga agung bagai tidak memiliki kepala dan semua orang panik. Hari ini, Dewa Perang Kunlun akhirnya pulang. Orang-orang keluarga agung menyambut kedatangannya. Situasi sebenarnya adalah Raja Bloody yang berpura-pura menjadi Dewa Perang Kunlun dikalahkan dan melarikan diri dari Clarity. Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya terperangkap di markas Underwater. Hingga akhirnya berhasil keluar dan kembali ke keluarga. Dewa Perang Kunlun belum siap membicarakan masa lalu memalukan ini. Dia adalah Dewa Perang Kunlun yang terkenal di Clarity. Jika dunia luar tahu dirinya ditahan selama 2 tahun, itu akan mencoreng reputasi Dewa Perang Kunlun dan memalukan Clarity. Tatapan Kristian tiba-tiba berbinar mendengar kepulangan ayahnya. Dirinya sudah cacat, tetapi ayahnya adalah Dewa Perang Kunlun yang bisa mewakili dirinya balas dendam. "Cepat, dorong aku temui ayah," perintah dia pada pelayan. Baik, pelayan itu sibuk mendorong Kristian yang duduk di kursi roda, melewati keluarga agung ke hadapan Dewa Perang Kunlun. "Keluarga agung aku Kristian, menyambut kepulangan ayah," ujar Kristian. Tatapan Dewa Perang Kunlun yang sedang mengobrol dengan orang-orang keluarga agung berbinar. Ketika mendengar suara Kristian, dia paling menyayangi Kristian. Bahkan selama ditahan beberapa tahun ini terus memikirkan Kristian. Hari ini, akhirnya bisa melihatnya lagi. Dewa Perang Kunlun berbalik dengan semangat. "Haha, Kristian, apakah kamu berlatih dengan giat? Adakah kamu bermalas-malasan?" Tetapi di tengah percakapan, tiba-tiba berhenti. Bab 1077, Balas Dendam. Apa yang dia lihat? Kristian duduk di kursi roda. "Ada apa dengan Kristian, ayah? Putramu terus berlatih sihir Kunlun dan tidak ada waktu bersantai," jawab Kristian.
Tuhan tidak akan mengecewakan mereka yang tekun. Akhirnya putraku berlatih sampai ke tingkat sihir Kunlun tingkat ke-7. Apa? Dewa Perang Kunlun sangat gembira. Ketika dia seusia Christian, dirinya baru memasuki tingkat ke-5. Tetapi Christian sudah sampai tingkat ke-7, kesuksesan masa depannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Bahkan mungkin akan melampaui master, kelak keluarga agung ada penerus. Nah, kamu pantas menjadi putraku dan tidak membuatku malu. Tawa Dewa Perang Kunlun. Christian, apakah otot kakimu kram karena berlatih tingkat ke-7? Jangan khawatir, kamu akan berdiri lagi dalam waktu kurang dari sebulan. Ayah, sejujurnya ketika aku mencapai tingkat ke-7 sudah berhasil menekan kram. Desah Christian sambil menggelengkan kepala. Urn? Lalu kenapa kamu masih duduk di kursi roda? Tanya Dewa Perang Kunlun dengan serius. Sejujurnya kedua kaki dan tangan putramu dipatahkan seseorang. Desah Christian. Ayah, maafkan aku, anakmu tidak kompeten. Apa? Dewa Perang Kunlun sangat marah hingga ekspresinya berubah muram. Harapan keluarga agung untuk melampaui master yang tidak tertandingi pupus, bahkan dipukul hingga cacat. Keluarga agung mengalami kerugian besar, dendam ini harus dibalaskan. Jika tidak akan merasa bersalah pada leluhur keluarga agung, siapa yang menyakitimu? Urat di wajah Dewa Perang Kunlun terlihat jelas, antar aku temui dia. Seorang pengusaha, dia sangat kuat dan aku bukan lawannya. Jawab Christian, beraninya seorang pengusaha melukai Dewa Perang Kunlun, akan kubunuh dia. Cibir Dewa Perang Kunlun. Ayo, kita cari dia sekarang juga. Christian tidak berani memberitahu Dewa Perang Kunlun bahwa Recha adalah suami putrinya, Tokia, yang telah lama hilang. Bagaimana jika Dewa Perang Kunlun tidak tega membunuhnya? Singkatnya, Dewa Perang Kunlun masih belum mengetahui putrinya yang telah lama hilang masih hidup dan sekarang menjadi istri master. 2 jam kemudian, Christian yang duduk di kursi roda tiba di depan gerbang Tomota Group bersama Dewa Perang Kunlun. Tepat ketika mereka ingin masuk, security menghentikan mereka. Berhenti, kamu sudah masuk daftar hitam dan tidak diizinkan masuk. Aku ingin masuk, siapa yang berani menghalangiku? Cibir Christian, Tuan Christian lebih baik kamu jangan cari masalah. Cibir security, kedatangan pertama, kandung kemihnya ditendang hingga pecah. Kedatangan kedua, kaki dan tangan dipatahkan. Kali ini, mungkin kepalamu yang akan hancur. Kurang ajar, Christian sangat marah mendengar security mengungkit masa lalunya yang memalukan. Ayah, 2 anjing penjaga ini sangat sombong, desah Dewa Perang Kunlun. Bos kalian bahkan lebih arogan, aku tidak sabar ingin menemuinya. Dewa Perang Kunlun mendorong Christian masuk. Berhenti, kalian dilarang masuk. Ujar security segera mengepung Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun menyeringai muram. Begitu Is menyerang, 5 atau 6 security terbang jauh. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Mereka semua menatap Dewa Perang Kunlun dengan tatapan ketakutan. Orang macam apa ini? Dia bahkan lebih kuat dari Christian. Apakah mungkin dia adalah Dewa Perang? Bab 1078, Pertemuan 2 Dewa Perang. Dewa Perang Kunlun bingung melihat Recha. Kenapa master bisa muncul di perusahaan kecil ini? Namun, Recha seakan tidak terkejut dengan kedatangan Dewa Perang Kunlun. Akan aneh sekali jika Christian tidak meminta Dewa Perang Kunlun membantunya balas dendam. Dewa Perang Kunlun belum sempat menyapa Recha sudah dicelah lebih dulu oleh Christian. Ayah, bajingan ini yang memukulku, ujar dia menunjuk Recha. Kamu harus membalaskan dendam ini untukku. Aku khawatir dia tidak akan berani. Cibir Recha, pergi, apakah kamu tahu siapa ayahku? Teriak Christian dengan marah. Di wilayah Clarity, kekuatan Dewa Perang Kunlun berada di urutan kedua setelah Master. Bahkan kekuatan ayah sekarang kemungkinan besar telah melampaui Dewa Perang Kunlun. Lelucon apa ini? Dewa Perang Kunlun tidak berani membunuhmu? Recha menyeringai memandang Dewa Perang Kunlun. Kunlun, beritahu dia apakah ini lelucon? Saat ini, wajah Dewa Perang Kunlun memerah. Dia tidak menyangka musuh Christian adalah Master.
Beraninya anak sialan ini memprovokasi Master. Dia menamparkan Christian tanpa ragu. Diam. Christian yang ditampar bingung. Ayah, untuk apa menamparkan aku? Dia hanyalah murid Master. Sekalipun Master bertemu denganmu, Master juga akan menghormatimu. Kenapa kamu takut pada muridnya? Diam kamu, teriak Dewa Perang Kunlun. Dia adalah Master. Apa? Christian tercengang. Dia menatap Recha dengan tatapan ketakutan. Recha bukan murid Master, melainkan Master. Selama ini aku bersitegang dengan Master. Sialan, aku beruntung sekali hanya kaki dan tangan yang dipatahkan. Setidaknya ini adalah keberuntungan dalam kemalangan. Sialan, untuk apa Master begitu rendah hati? Jika tahu kamu adalah Master, aku pasti tidak akan memprovokasi dirimu. Saat ini, Christian sangat menyesal. Master, aku tidak tahu apa yang dilakukan putraku sampai kamu mematahkan kaki dan tangannya. Ujar Dewa Perang Kunlun. Ada 3 kejahatan, ujar Recha. Pertama, ingin membunuh istriku yang sedang hamil. Kedua, mencari orang berpura-pura menjadi diriku, lalu melecehkan wanita dan merusak reputasi aku. Ketiga, mencoba membunuhku beberapa kali. Apa? Tatapan Dewa Perang Kunlun menunjukkan ekspresi kengerian. Salah satu dari ketiga kejahatan ini cukup bagi keluarga agung untuk membunuhnya. Tetapi dia malah melakukan ketiga kejahatan itu. Alhasil, Recha hanya bisa mematahkan kaki dan tangannya, dan tidak membunuhnya. Itu karena Master memandang kebaikan Dewa Perang Kunlun di luar hukum. Dewa Perang Kunlun kembali memukul kepala Christian. Christian terjatuh dari kursi roda. Sialan, masih tidak cepat berlutut dan berterima kasih pada Master tidak membunuhmu. Setelah mengetahui Recha adalah Master, Christian merasa dirinya beruntung bisa hidup sampai sekarang. La bersujud meminta maaf kepada Recha. Saat ini, Recha, ada apa? Tanya Tokia mendengar suara di luar. Seluruh tubuh Dewa Perang Kunlun gemetar melihat Tokia. Melanie Su, istri pertamaku. Melanie, dia masih hidup. Tunggu. Tidak, gadis di depannya berusia 20-an. Tetapi istriku, Melanie, seharusnya berusia 40-an. Selain itu, ada beberapa perbedaan antara gadis itu dan Melanie. Mungkinkah dia adalah putriku dengan Melanie? Bab 1079, bertemu keluarga. Pasti, seperti itu. Nak, siapa namamu? Tanya dia menatap Tokia. Di mana ibumu? Apakah ibumu Melanie? Tokia sedikit bingung. Dia tidak mengerti kenapa reaksi pria ini begitu berlebihan. Bukan, ibuku Avril. Aku tidak kenal Melanie yang kamu katakan. Tidak mungkin, Dewa Perang Kunlun berkata. Aku tidak mungkin salah kenal. Recha segera melirik Dewa Perang Kunlun untuk tidak lanjut bertanya. Dewa Perang Kunlun menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya. Dia langsung mengerti melihat tatapan Recha. Recha pasti mengetahui cerita di balik ini. Setelah gadis ini pergi, dia akan menanyakannya pada Recha. Recha, dia siapa? Kenapa aneh sekali? Tanya Tokia tanpa sadar merangkul lengan Recha. Tidak apa-apa, kembalilah ke kantor, ujar Recha tersenyum. Ini tamu kita, biarkan aku yang menyambutnya. Baiklah. Tokia tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan paman aneh ini. Jadi dia berbalik pergi. Dewa Perang Kunlun marah melihat tindakan Recha dan Tokia yang sangat dekat. Sialan, Recha pasti sudah menaklukkan putriku. Bagaimana perasaan seorang ayah ketika putri kandungnya jatuh cinta dengan musuh? Dewa Perang Kunlun ingin membunuh orang itu. Suasana hati Christian tidak jauh lebih baik daripada Dewa Perang Kunlun. Ternyata suami Tokia adalah Master. Ketika dia pulang ke keluarga agung pasti akan mendapat dukungan dari Master. Saat itu, keluarga agung akan dalam kendalinya. Apakah masih ada tempat untuk dia berdiri di keluarga agung? Christian jatuh ke dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Tokia pergi, siapa gadis itu? Tanya Dewa Perang Kunlun. Ikuti aku. Ujar Recha. Recha membawa Dewa Perang Kunlun ke pantry yang ada di sebelah. Tokia memang putri kandungmu, ujar Recha. Nah, sudah aku duga. Dewa Perang Kunlun tertawa liar.
Melanie belum mati. Dia bahkan melahirkan seorang putri untukku. Mana Melanie? Bawa aku temui dia sekarang. Melanie Su, istri pertama kamu, kan? Tanya Recha. Aku tidak tahu hidup dan matinya. Sekalipun dia masih hidup, kamu juga tidak pantas bertemu dengannya. Urn, apa maksudmu? Tanya Dewa Perang Kunlun berdiri tertegun. Kamu pikir, kala itu Tokia dan ibunya hanya tersesat? Tanya Recha. Kamu tidak pernah berpikir mereka dijebak oleh seseorang? Dewa Perang Kunlun tiba-tiba menjadi gelisah. Katakan padaku apa yang terjadi? Bukankah Melanie dan putriku tersesat di pegunungan? Atau ada peristiwa lain? Semuanya berkat istri keduamu, Megan. Angguk Recha. Dia cemburu dengan ibu kandung Tokia dan ingin naik tahta. Jadi dia mengirim seseorang untuk membunuh ibu kandung Tokia. Untungnya, ibu Tokia segera menyadarinya. Dia membawa Tokia pergi. Megan terus memburu ibu dan anak malang ini. Hingga akhirnya, demi melindungi Tokia, ibu Tokia memancing musuh pergi sendirian, dan sekarang hidup dan matinya tidak diketahui. Tokia selamat dari kematian dan diadopsi oleh keluarga baik. Apa niat membunuh Dewa Perang Kunlun membara dan tanpa sadar memecahkan gelas teh di tangannya. Aku sudah curiga ada kejanggalan pada kejadian kala itu. HMPH, berani sekali Megan menyebabkan pertengkaran dalam keluarga bahkan kematian. Dia pantas dihukum. Bab 1080, kalian berdua harus cerai. Aku akan izinkan Tokia pulang ke keluarga agung setelah kamu selesaikan masalah ini. Ujar Recha, tenang saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini, jawab Dewa Perang Kunlun. Sekarang, ceritakan hubunganmu dengan dia. Apa hubunganmu dengan putriku? Kami baru saja menikah, jawab Recha, cerai kamu dan putriku tidak boleh bersama. Ujar Dewa Perang Kunlun tanpa ragu. Recha tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia sudah tahu sejak awal Dewa Perang Kunlun akan berbuat demikian. Kenapa? Tanya dia tanpa sadar. Apa masih perlu dijelaskan lagi? Tanya Dewa Perang Kunlun. Master adalah perwakilan dari 1,4 miliar orang di Clarity. Musuhmu ada di seluruh dunia dan tidak ada satupun dari mereka adalah orang biasa. Kamu kuat dan musuhmu tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi jika kamu bersama dengan Tokia, Tokia akan menjadi kelemahan kamu dan diawasi oleh musuh yang tidak terhitung jumlahnya. Aku tidak ingin putriku hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Jangan khawatir, aku akan menjamin keselamatannya. Ujar Recha menarik napas dalam-dalam. Jaminan apa yang kamu Dewa Perang Kunlun sangat tegas. Masih ada cara lain, kalau kamu memang tetap ingin bersama putriku. Pergilah ke pengasingan dan lepaskan gelar master. Kamu tahu itu tidak mungkin, ujar Recha. Aku memikul perdamaian Clarity. Kalau aku mengasingkan diri, Clarity akan bergejolak dan tidak aman. Aku tidak bisa membahayakan kepentingan Clarity untuk kepentingan egois aku sendiri. Kecuali, ada seseorang yang lebih kuat mengambil tanggung jawab ini untukku. Apa yang sulit dari ini? Ujar Dewa Perang Kunlun. Kekuatanku saat ini sudah lebih tinggi darimu dan aku layak menyandang gelar master. Maaf, kamu masih jauh, ujar Recha meliriknya sekilas. Apakah begitu sulit mengakui orang lain lebih hebat? Ujar Dewa Perang Kunlun sambil berdiri. Master, dia hanya orang kecil biasa. Tunggu saja, setelah aku menyesuaikan tingkatan tertinggi aku akan menantang kamu dan menggantikan kamu. Dewa Perang Kunlun pergi dengan marah. Recha menggosok pelipisnya. Dia sangat berharap Dewa Perang Kunlun bisa mengalahkannya dan menjadi master generasi baru. Master tidak hanya tentang kemuliaan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Recha lelah memikul gelar master, sayangnya, dari cakra yang dilepaskan oleh Dewa Perang Kunlun. Recha dapat merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara Dewa Perang Kunlun dengan dirinya. Hal pertama yang dilakukan Dewa Perang Kunlun setelah pulang ke keluarga agung adalah mengumpulkan orang dari keluarga agung. Orang dari keluarga agung melihat ekspresi marah Dewa Perang Kunlun. Mereka tahu ada yang salah dan satu persatu mulai duduk tegak, bahkan tidak berani bernapas.
Dewa Perang Kunlun melirik kerumunan dan tidak menemukan Megan. "Mana Megan? Kemana dia?" tanya Dewa Perang Kunlun. Kerumunan menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Nyonya Megan tidak pernah kembali sejak dia meninggalkan keluarga agung dengan helikopter," jawab pelayan, "dan aku sudah mencoba menghubunginya. Tetapi tidak bisa pergi dengan helikopter," tanya Dewa Perang Kunlun mengernyitkan alis. "Kamu tahu dia pergi kemana dan untuk urusan apa, kan, Tuan? Kamu yang menyuruh Nyonya Megan pergi," jawab pelayan tertegun sejenak. "Seharusnya kamu tahu dia pergi kemana dan urusan apa." Kala itu, Raja Bloody yang berpura-pura menjadi Dewa Perang Kunlun, mengatur Megan pergi ke penjara. Tujuannya adalah untuk memancing Recha ke sana dan membunuhnya. Di sanalah Megan menyadari bahwa Dewa Perang Kunlun yang tidur dengannya selama lebih dari 2 tahun ternyata palsu.